Apakah asam lambung berbahaya? Jawabannya adalah simak video ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk yang baru menemukan video ini jangan lupa untuk di subscribe dulu, kemudian juga di like, di share, dan dinyalakan tanda loncengnya supaya Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ketika channel ini melaksanakan live streaming, teman-teman bisa mengikutinya, sehingga teman-teman yang saat ini masih berjuang melawan sakit asam lambung, sakit GERD, sakit anxiety bisa segera sembuh gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, seperti judul dari video ini yang mau kita bahas, asam lambung tidak berbahaya. Nah, jadi jawabannya adalah asam lambung tidak berbahaya gitu. Nah, teman-teman simak video ini secara kontinu dan jangan di skip-skip supaya nanti ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman laksanakan sehingga nanti teman-teman segera diberikan kesembuhan gitu ya. Jangan di skip-skip dan tonton secara full serta difahami gitu ya. Intinya kalau Anda mau skip dari video ini, asam lambung tidak berbahaya gitu ya. Madu Aslam Guard dibuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman, tanpa efek samping, membantu masalah asam lambung, GERD, dan anxiety. Jangan khawatir, sudah BPOM. Dapatkan di Shopee dan WA official kami. Gitu. Oke, langsung ya. Jadi untuk teman-teman, ketika Anda datang ke dokter gitulah, ketika teman-teman datang ke dokter, terus kemudian teman-teman mengeluhkan gejala yang saat ini Anda rasakan, takut ini, takut itu, terus kemudian juga teman-teman merasakan gejala yang bervariasi ataupun bermacam-macam, biasanya nanti dokter akan mengecek gitu ya. Kalau sudah dipastikan semuanya aman, mulai paru-paru, jantung, terus kemudian juga ini apa namanya, laboratorium aman, bisa nanti teman-teman dokter ini akan tersenyum teman-teman ya. Dokter ini akan tersenyum melihat kepanikan kita. Kita panik, kita cemas, kita gelisah kayak gitu. Tetapi dokternya justru senyum-senyum. Karena apa? Karena dokter sendiri tahu bahwa yang Anda rasakan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Asam lambung yang teman-teman rasakan tidak berbahaya. Jadi sebenarnya teman-teman ini hanya cukup mengelola pola hidup, pola pikirnya, dan pola makannya saja, teman-teman akan sembuh. Gitu loh ya, teman-teman ya. Begitu. Intinya begitu. Maka dari itu, banyak dari dokter-dokter penyakit dalam itu ketika ada pasien-pasien dengan gejala seperti ini, biasanya akan disenyumin gitu. Karena apa? Karena yang membuat sakit asam lambung itu terasa sangat berat, terasa sangat menyiksa, itu memang karena kecemasannya, teman-teman. Ya, Anda cemas dengan kondisi yang Anda rasakan, seolah-olah Anda ini mau mati gitu. Rasanya kayak mau mati, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh, dan overthinking, pikirannya selalu kemana-mana kayak gitu. Itu aja sebenarnya poinnya di situ teman-teman ya. Padahal dulu ya, ini coba kita flashback. Padahal dulu ketika kita sebelum sakit kecemasan ya, intinya di sini adalah sakit kecemasan. Ketika kita sebelum sakit kecemasan, memiliki gangguan kecemasan itu ya, Anda merasakan perut melilit, perut sakit, terus kemudian nyeri-nyeri, teman-teman merasakan pusing, mual, itu hal yang biasa banget. Tetapi sekarang ketika teman-teman memiliki yang namanya gangguan kecemasan, ketika kita merasakan gejala-gejala itu, kita akan panik teman-teman, paniknya luar biasa. Dan gejala itu pasti kita hubungkan dengan penyakit yang serius, dengan penyakit yang berat, dengan kematian kayak gitu. Itu aja sebenarnya yang membuat kita itu nggak sembuh-sembuh teman-teman. Nah, maka dari itu sangat cocok dengan video ataupun judul video yang saya buat ini, asam lambung tidak berbahaya. Nah, itu betul banget dan itu benar sekali teman-teman. Jadi asam lambung tidak berbahaya, Anda tidak perlu takut, teman-teman tidak perlu khawatir dengan gejala yang Anda rasakan. Tetapi memang gejala itu kalau dibiarkan terus-menerus, kita akan merasakan yang namanya ketidaknyamanan secara kontinu, secara terus-menerus gitu. Maka dari itu kita mencari solusi kayak gitu. Solusinya apa? Solusi yang paling gampang ya, solusi yang paling mudah yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara terapi 3 pola hidup sehat. Ya, 3 pola hidup sehat. Kadang-kadang itu kita tambahi dengan yang namanya perbaikan religi, perbaikan religius. Kadang kecemasan itu ada hubungannya dengan mungkin religi kita kurang baik gitu loh teman-teman. Ya, hubungan
vertikal kita dengan sang pencipta kurang bagus, bisa menimbulkan yang namanya kecemasan, ketidaktenangan dan sebagainya. Jadi hal yang paling mudah kita lakukan dan gratis adalah dengan cara kita terapi pola hidup sehat. 3 pola hidup sehat, pasti kita akan sembuh, pasti dijamin 100% teman-teman ya. Jadi apa sih 3 pola hidup sehat gitu ya? 3 pola hidup sehat itu sudah ada di mana-mana teman-teman ya. Teman-teman buka channel siapapun itu pasti ada 3 pola hidup sehat, yang namanya pola pikir, pola hidup, pola makan. Jangan percaya ya ketika ada mentor ataupun informasi mengatakan kamu sakit asam lambung, makan aja bebas, makan semau kamu ya, makan semau kamu. Oh no, tidak teman-teman ya. Kalau Anda mengikuti saran itu, makan bebas semuanya Anda makan, Anda tidak akan pernah sembuh selamanya gitu. Meskipun Anda kecemasan sudah berkurang gitu ya, tetapi kalau Anda ngawur dalam hal ini makan, pasti Anda akan kambuh, pasti, dan sulit banget untuk sembuh. Nah gitulah teman-teman ya. Jadi kalau banyak orang-orang yang mengatakan hal itu, teman-teman harus disaring dulu, cari informasi yang valid, cari informasi-informasi yang benar-benar valid, yang benar. Karena kalau kita pikir secara logika, yang namanya makanan itu pasti langsung masuk ke dalam lambung, langsung berhubungan erat, berhubungan langsung dengan lambung kita yang disebut makanan gitu. Kalau kita makan yang ngawur, ya makanan kita ngawur, makanan-makanan pemicu asam lambung, ya otomatis lambung kita nggak akan pernah pulih teman-teman. Kalau kita mau pulih, kita jaga pola makan kita harus ketat, benar-benar harus ketat, harus ketat. Nggak boleh makan makanan yang benar-benar dipantang atau makan makanan yang disebut sebagai makanan pantangan asam lambung. Hindari aja kalau mau sembuh. Toh nanti kita juga bisa makan lagi gitu loh teman-teman ya. Kalau kita udah sembuh, kita bisa makan lagi gitu loh. Saya pun sekarang udah makan semuanya bebas gitu ya teman-teman. Tapi ketika kita makan, kita udah sembuh, itu pun juga jangan seperti kala kita itu sehat dulu, makan sembarang-barang, makan semuanya kita masukkan. Karena pada prinsipnya semua yang berlebihan itu tidak baik. Jadi nanti kalau kita udah sembuh boleh makan apapun boleh. Tapi kalau Anda teman-teman masih dalam proses penyembuhan, dalam proses pemulihan, saya harapkan teman-teman benar-benar hindari makanan-makanan pemicu naiknya asam lambung gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pola pikir itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Apalagi kita ataupun teman-teman yang mungkin mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Karena tadi saya jelaskan bahwa salah satu penyebab Anda nggak sembuh-sembuh, terus kemudian terasa penyakit ini berbahaya banget gitu kan, itu sebenarnya mindset kita. Kalau kita punya mindset, sudah benar-benar yakin, sudah benar-benar percaya bahwa asam lambung ini nggak berbahaya gitu ya. Makanya melalui video ini, saya yakinkan kepada Anda semuanya bahwa asam lambung itu tidak berbahaya gitu loh. Supaya nanti mindset Anda semuanya ini terbangun bahwa asam lambung tidak berbahaya. Maka dari itu saya tidak perlu takut gitu. Kalau ada gejala ya wajar aja, karena lambung kita belum pulih, asam lambung kita masih tinggi. Nah maka dari itu timbullah gejala gitu teman-teman. Dan Anda tidak usah takut, Anda tidak usah gelisah, tidak usah berpikiran yang macam-macam. Ya gelisah pasti ya, galau pasti, pikiran yang aneh-aneh itu pasti. Tapi Anda harus bisa mengerem, Anda harus bisa mengontrolnya. Yakinkan bahwa pada diri Anda bahwa itu semuanya akan baik-baik saja, nggak akan berbahaya begitu teman-teman. Karena apa? Saya pun merasakan, maka dari itu saya bisa bercerita kepada Anda semuanya gitu. Kalau memang teman-teman tidak bisa ya, kesulitan untuk mengelola pola pikir, ya teman-teman bisa menggunakan jasa hipnoterapi seperti itu. Gitu-gitu aja sebenarnya teman-teman ya. Terus kemudian pola hidup. Nah ini ada sedikit terapi yang bisa Anda lakukan ya, yang bisa saya berikan kepada Anda. Ini pun juga simple sebenarnya, tergantung kita ini bisa konsisten apa tidak gitu. Banyak dari kita yang mengalami gangguan asam lambung itu sering merasa yang namanya leher kita mengganjal, ulu hati kita terasa kaku ataupun nyeri ataupun sakit, perut kita sering kembung, kita sering sesak napas, kita sering tidur terbangun dengan kaget, jantung berdebar-debar. Itu sering kita rasakan gitu ya.
Saya punya satu tips, dan ini sebenarnya sangat mujarab teman-teman untuk Anda lakukan kalau Anda lakukan secara rutin dan konsisten. Jadi teman-teman cukup melakukan yang namanya nafas diafragma ataupun nafas perut, dan itu dilakukan setiap 1 jam sekali ya. Itu lakukan sebanyak 10 kali nafas diafragma ataupun nafas perut. Untuk tutorialnya gampang aja, nafas perut itu teman-teman cari di YouTube ada. Yang penting setiap 1 jam teman-teman lakukan 10 kali, nggak usah banyak-banyak. Berarti kalau satu hari misalnya ada 12 jam ya, teman-teman lakukan 10 kali 12 jam 120 kali gitu. Setiap 1 jamnya 10 kali nafas diafragma ataupun nafas perut. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya luar biasa teman-teman. Kalau Anda bisa konsisten lakukan itu ya, setiap 1 jam lakukan 10 kali, insya Allah dalam tempo waktu 2-3 minggu teman-teman sudah nggak akan lagi yang namanya merasakan sesak napas, jantung berdebar-debar. Ya kalau masih merasakan, mungkin intensitasnya akan turun, nggak separah dulu, nggak sesering dulu gitu teman-teman. Itu bisa Anda lakukan. Nah, ini sedikit cerita lagi. Dulu saya ketika masih parah-parahnya itu ya teman-teman, nggak bisa yang namanya tidur nyenyak, itu nggak bisa. Pasti yang kalau kita tidur itu tidur 5 menit, 10 menit, kita akan seperti nggak bisa nafas. Tiba-tiba nafas kita itu kayak berhenti aja gitu ya. Terus kemudian nanti kita bangun, kaget, jantung kita berdebar-debar, dan itu banyak dialami teman-teman. Nah, caranya bagaimana terapinya? Ya itu tadi, terapinya itu tadi. Itu terapi yang gratis, tanpa bayar teman-teman ya. Tinggal Anda mau apa tidak, gitu aja. Nah, kalau untuk herbal ya, untuk herbal, teman-teman gunakan herbal yang di situ ada kandungan untuk memberikan efek ketenangan, untuk memberikan manfaat di perbaikan kualitas tidur teman-teman ya. Karena biasanya asam lambung ini kalau kualitas tidur kita sudah bagus teman-teman ya, kualitas tidur kita sudah membaik, sudah ada perbaikan, sudah mulai nyenyak, biasanya masalah asam lambung, kecemasan ini akan cepat banget sembuhnya. Tetapi kalau kita masih kita masih bergelut di dunia, nggak bisa tidur, waduh insomnia, ini nggak bisa tidur sudah jam sekian, nggak bisa tidur, asam lambung teman-teman masih jauh dari kata sembuh. Karena apa? Karena nanti semakin Anda nggak bisa tidur, mood Anda ya, perasaan Anda ini akan kacau balau teman-teman, kacau balau dan luar biasa gelisahnya gitu. Kalau kita udah bisa tidur nyenyak, kualitas tidur kita baik, 8 jam sehari kayak gitu, itu nanti lama-kelamaan secara otomatis ya namanya anxiety itu akan turun gitu. Pasti turun. Dan itu Anda harus percaya bahwa asam lambung tidak berbahaya. Nah gitu ya, asam lambung tidak berbahaya. Jadi nanti kalau teman-teman mau konsultasi, langsung aja juga bisa menghubungi saya di WA ya, di WA yang saya cantumkan di nomor di layar sini ya, di layar sini atau yang tadi di depan kayak gitu. Perlu yang Anda pahami, Anda cermati, dan Anda yakini bahwa asam lambung tidak berbahaya. Sebenarnya asam lambung tidak akan membunuh teman-teman, nggak akan membunuh ya, nggak akan membunuh. Makanya dokter-dokter itu, dokter spesialis penyakit dalam itu sangat santai ketika menangani yang namanya pasien asam lambung gitu loh. Santai karena apa? Penyakit ini yang dirasakan pasiennya merupakan penyakit yang berat, karena gejala yang dirasakan luar biasa ya, gejala yang dirasakan luar biasa. Tetapi bagi dokter ataupun bagi tenaga medis yang sudah berpengalaman, tahu seluk-beluk tentang penyakit ini, mereka akan senyum-senyum aja karena memang asam lambung ini tidak berbahaya teman-teman. Gejala dari asam lambung tidak berbahaya, kecuali kita punya penyakit-penyakit bawaan yang mungkin berbahaya, dan dari fatalnya itu sebenarnya bukan dari asam lambungnya, tapi dari penyakit lainnya itu gitu aja teman-teman ya. Pokoknya lakukan aja terapi dengan 3 pola hidup sehat, teman-teman lakukan secara rutin dan konsisten. Kalau Anda mau sembuh, itu gratis, teman-teman pasti sembuh teman-teman, dijamin pasti sembuh gitu ya. Dan kita kembali ke herbal. Kalau memang teman-teman ini ya bingung ya mencari obat herbal yang saya maksud tadi, teman-teman gunakan aja Aslamgat ya, yang ada di belakang saya ini. Jadi dia ini juga sudah sudah ada kandungan untuk memberikan efek ketenangan, terus juga memperbaiki kualitas tidur semacam itu, memperbaiki radang, pengobatan luka akibat asam lambungnya kayak gitu. Cari aja di Shopee banyak, juga banyak di reseller juga kayak gitu.
dan tentunya simpel, kita nggak perlu buat. Begitu teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, intinya asam lambung tidak berbahaya. Yakinkan itu pada hati Anda, yakinkan itu dalam mindset terdalam Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda, asam lambung tidak berbahaya. Anda akan baik-baik saja meskipun mengalami gejala-gejala yang Anda rasakan. Anda akan baik-baik saja teman-teman. Dan Anda harus semangat bahwa di luar sana sudah banyak orang, jutaan orang yang sudah sembuh ya. Termasuk saya di antaranya. Asam lambung memang gitulah, gejalanya macam-macam, gejalanya luar biasa, tetapi itu semua yang memperparah adalah kondisi mental kita, kondisi mindset kita, kondisi pikiran bawah sadar kita yang masih menganggap bahwa asam lambung itu penyakit yang mematikan, penyakit yang menakutkan, penyakit yang berbahaya, itu aja. Padahal tidak. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat videonya, tonton terus di video-video selanjutnya, jangan lupa like, di-share juga supaya semakin banyak orang-orang yang terbantu. Dan yang paling penting jangan lupa dinyalakan tanda loncengnya ataupun tanda notifikasi supaya Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saya Yogi Pradana Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa.